Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, berjumpa lagi dalam acara Night Call GPIB bersama saya Pendeta Octavia Stefani Tumanduk Sahuburua. Kita bersyukur kepada Tuhan sepanjang aktivitas kegiatan kita, Tuhan boleh memberkati kita. Dan sebagai landasan ungkapan syukur itu, mari kita bersama-sama beribadah kepada Tuhan sebagai tanda kita terus berpengharapan kepada Dia untuk melaksanakan tugas tanggung jawab pelayanan kita seterusnya bersama-sama dengan Tuhan. Oleh karenanya, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan di malam hari ini, mari kita bersama-sama berdoa memohon tuntunan kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa kami, di malam hari ini Tuhan masih izinkan kami bersama untuk memberikan waktu kami bersekutu beribadah bersama-sama dengan Tuhan. Kami hendak membaca dan merenungkan sabda firman Tuhan. Kami mohon Tuhan Engkau tuntun kami dengan kuasa Roh Kudus, baharui hati dan pikiran kami, agar firman Tuhan itu senantiasa menjadi pelita yang memampukan kami, agar kami layak menjadi firman yang hidup di tengah-tengah hari-hari kami. Terpujilah nama-Nya Tuhan. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan kita di malam hari ini dari kitab 2 Korintus pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-7. Saya akan bacakan bagi kita sekalian firman Tuhan yang mengatakan, "Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini." Demikian jauh firman Tuhan, terpujilah Kristus. Haleluya. Ya Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pelayanan adalah suatu tugas tanggung jawab yang tidak mudah. Namun ketika dilakukan dengan penuh kasih, ketulusan, maka akan membawa sukacita dalam kehidupan kita. Ya Bapak Ibu Saudara, sekalipun menjadi pelayan seringkali dipandang hina ataupun dipandang rendah oleh kebanyakan orang. Namun ternyata Bapak Ibu Saudara, justru menjadi seorang pelayan, kita bisa melihat bagaimana kualitas hidup seseorang, karena tidak mudah melaksanakan tugas menjadi seorang pelayan. Ya Bapak Ibu Saudara, pekerjaan ini seringkali mungkin kita akan jumpai dari setiap fasilitas umum, baik itu pelabuhan misalnya, bandara, stasiun kereta api, terminal bus, bank, rumah makan, kantor, masih banyak tempat lainnya. Dan mungkin kita bisa melihat bagaimana sibuknya para pelayan-pelayan itu. Mereka menunjukkan sikap profesionalnya mereka, baik itu menunjukkan arah, baik itu menjelaskan apa yang harus dijelaskan. Dan kenapa pekerjaan ini tidak mudah? Karena mereka dituntut untuk selalu bisa ramah, harus bisa senyum. Padahal mungkin pada situasi dan kondisi itu mereka sedang tidak baik-baik saja. Entah mungkin mereka lagi sedih, entah mungkin mereka ada di dalam pergumulan.
Tapi karena tuntutan pekerjaan, mereka harus melakukan hal itu. Dan ternyata Bapak Ibu Saudara, ada sedikit perbedaan yang nampak dari konsep pelayanan yang mau digambarkan oleh Paulus dalam bacaan firman Tuhan kita di malam hari ini. Bagaimana dari sisi Paulus, konsep pelayanan itu melampaui dari gambaran-gambaran pelayanan yang tadi telah dijelaskan. Bagaimana Paulus mencoba menjadikan pelayanan itu sebagai wujud cinta kasih yang dinyatakan dalam kehidupan beriman. Jadi Bapak Ibu Saudara, ternyata pelayanan tidak hanya cukup bagaimana seorang harus terus bersikap senyum, ramah, tetapi harus ada ketulusan, harus ada kesungguhan, harus ada kasih. Bukan hanya dia pandai berkata-kata. Karena nilai kasih itulah, maka seorang pelayan akan mengerjakan tugas tanggung jawabnya dengan penuh ketulusan. Maka senyum yang tergurat dari bibirnya, yang tergambar dari wajahnya, adalah sebuah kejujuran. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudara, bagaimana Paulus bersama dengan rekannya Titus mencoba untuk mau memberikan pembelajaran iman kepada jemaat yang ada di Korintus melalui firman Tuhan, bahwa setiap pribadi, setiap orang-orang beriman harus kaya di dalam pelayanan kasih mereka. Oleh karenanya memang sekalipun ada pada titik terjenuh mereka, ada di tengah-tengah pergumulan, mereka harus percaya bahwa Allah sumber kasih, Allah sumber jalan keluar, senantiasa hadir menyertai, senantiasa hadir membimbing. Oleh karenanya mereka jangan sampai kehilangan pengharapan, tidak terlena dengan keputusasaan. Karena kadangkala ketika seseorang sudah sampai pada titik terjenuh mereka bisa menjadi putus asa, menjadi kecewa, yang kemudian memudarkan semangat mereka untuk mau melaksanakan panggilan mereka selaku pelayan-pelayan Tuhan. Oleh karenanya, Paulus menegaskan itu, bahwa ketika pelayanan yang didasari dengan kasih, maka pelayanan itu dimulai dari hati. Maka marilah Bapak Ibu Saudara, ketika kita menjadi pribadi-pribadi, anak-anak Tuhan, jadikanlah pelayanan itu bukan hanya sekedar panggilan iman kita, tetapi jadikanlah pelayanan itu sebagai sebuah kegemaran yang dimana kita akan melakukannya dengan penuh sukacita. Kita akan melakukannya dengan penuh kebahagiaan sambil senantiasa meminta pertolongan Tuhan untuk menuntun, untuk membimbing, untuk memberkati, agar bukan karena kuat dan hebatnya kita ketika kita mau melayani, tetapi karena kita punya Tuhan yang menyertai dan memberkati, maka kita dapat menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang mendatangkan hormat dan kemuliaan
bagi nama Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama satukan hati kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh belajar dari firman Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau menuntun kami, agar senantiasa menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang penuh kasih. Menjadikan Tuhan sebagai dasar landasan pengharapan kami. Sehingga tugas tanggung jawab pelayanan kami sebagai gereja-Mu, kami boleh melakukannya dengan sepenuh hati seperti untuk Tuhan, hingga nama-Mu dipuji dan dipermuliakan. Berkati kami semua ya Tuhan, ketika malam menjadi bagian dari kehidupan kami akan beristirahat. Berikanlah kami tidur yang nyenyak, dan ketika Tuhan izinkan kami untuk ada di hari yang baru, ajarlah kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman di tengah-tengah kehidupan kami setiap hari. Ampuni salah dan dosa yang kami lakukan jauh daripada kehendak-Mu, dan biarlah doa yang jauh daripada sempurna ini kami alaskan hanya di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat malam. Tuhan memberkati kita semua. Amin.